Untuk menyatukan sebuah keluarga untuk hati mudah, tetapi untuk menyatukan orang A sama orang B untuk sehati kadang-kadang agak sulit, karena karakter. Kita dengan nuansa baru nih, kita ada di sebuah tempat yang menyenangkan gitu. Nah, Mr. Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini sehat-sehat, semakin sehat. Ketika saya melihat lukisan yang indah ini, gitu loh. Iya. Nah, Mr. Puisi, kali ini kita mau sedikit membahas nih, berbincang-bincang ya. Pastinya kita bincang santai aja ya, Mr. Puisi ya. Oke, jadi pembahasan kita adalah tentang sehati nih, Mr. Puisi. Nah, kalau mendengar kata sehati, apa sih sebenarnya sehati itu, Mr. Puisi? Ya, kita duduk sekarang aja di sini udah sehati. Hostnya baju hitam, Mr. Puisi baju hitam, videografernya baju hitam, semuanya di sini baju hitam. Tetapi yang penting dunia tidak hitam, dunia bersih. Kemudian barulah kita bisa hidup sehati, baik dalam bekerja, di rumah, dan untuk bisa sehati kita harus sama-sama meyakini bahwa sehati itu sangat penting dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, berarti kalau sehati itu memang di dalam banyak hal ya, Mr. Puisi ya. Oke, dan Mr. Puisi, kalau dalam ya anggapan kita berkehidupan lah sehari-hari itu sehati itu penting banget nggak sih sebenarnya? Sebetulnya sangat penting, tetapi orang belum tahu, belum meyakini bahwa sehati itu sangat penting. Kadang-kadang orang nyinyir gitu loh. Misalnya keluarga yang rukun, ketika dia datang ke pesta, bajunya seragam, dia kelihatan harmoni, malah melihat suasana yang seperti itu, yakinlah mereka tuh berusaha untuk sehati, mulai dari pakaian. Nah, dan sangat penting sekali sebagai kepala rumah tangga itu harus mengajari semua ada anggota di rumah tangga kita sehati. Nah, berarti gini ya, Mr. Puisi, kalau di dalam sebuah rumah tangga nih, kalau kita tidak sehati, itu bisa terjadi sebuah hal yang tidak rukun gitu ya. Mungkin lebih ke arah sana gitu. Iya, kenapa? Saat kita merasakan sehati, kita merasakan kesejukan dalam rumah tangga. Demikian juga di kantor. Nah, kalau di kantor kita nggak sehati, nggak akan bisa kita mengembangkan usaha bersama-sama. Bagaimana caranya kita bisa sehati dalam berusaha ataupun kehidupan dalam perkantoran? Kita harus mendapatkan pimpinan yang bijaksana, memberikan arahan-arahan terbaik. Nah, untuk itu kita harus hati bagaimana kita dalam mengelola perusahaan ini harus jujur dari atas sampai ke bawah. Kalau ini bisa kita lakukan, percayalah perusahaan itu akan maju. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, berarti kalau berbicara sehati itu balik lagi banyak hal yang bisa kita ambil ya, Mr. Puisi, dari kerja. Dan kalau dari pertemanan perlu nggak sehati, Mr. Puisi? Nanti kalau sehati malah jadinya saling suka gitu. Kalau pertemanan biasanya sulit untuk sehati. Oke, kenapa tuh? Ya, untuk menyatukan sebuah keluarga untuk sehati mudah, tetapi untuk menyatukan orang A sama orang B untuk sehati kadang-kadang agak sulit, karena karakter masing-masing orang pasti berbeda. Ajaran ataupun pendidikan yang diterima oleh masing-masing orang pasti juga akan tidak sama, sehingga untuk menyatukan dua orang ataupun banyak orang untuk sehati itu sangat sulit. Lain halnya di kantor. Kita mempunyai SOP, kita punya pendidikan di kantor yang baik, kita punya pelatihan-pelatihan untuk membuat kita sehati. Karyawan akan bisa melakukan pekerjaannya dengan cara sehati. Oke.
Nah, tapi kalau itu benar sih Mr. Puisi, maksudnya di lingkungan kerja itu kita bekerja kan harus dengan lingkungan yang nyaman, bukan begitu? Jadi kalau kita nggak sehati, jadi belum tentu kita nyaman di tempat itu, gitu kan? Nah, kalau Mr. Puisi sendiri ini menjalani kehidupan untuk bisa sehati dengan lingkungan tuh gimana caranya? Untuk bisa sehati dengan lingkungannya, kita harus menerima masukan-masukan orang lain. Walaupun kita pinter atau sok pinter, janganlah tidak menerima masukan dari pak karyawan, bos kita, walaupun dari tukang sapu. Dia mau mengusulkan sesuatu kepada kita harus menerima. Kalau memang dia salah, kita salahkan. Kalau memang itu usulannya baik, kita harus laksanakan. Nah, makanya kita harus menghargai orang lain. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang mentang-mentang dia bawahan, kita omong kasar. Ya, tidak akan bisa sehati kalau pimpinan kita yang ngomongnya kasar, suka-sukanya. Akhirnya bawahan kita akan selalu ngomongin kita, gitu loh. Oke, berarti caranya untuk menerapkan sistem sehati itu, nah Mr. Puisi kan sebagai seorang pimpinan nih, caranya Mr. Puisi menerapkan itu kepada karyawan kayak gimana? Jadi kita memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga karyawan itu merasa sehati karena merasa kita bimbing. Nah, yang paling sulit sebetulnya kalau dalam satu perusahaan kita punya SOP, kita punya peraturan, harus hati, harus menjalankan perusahaan itu bersama-sama dengan hati yang sama. Tetapi yang sulit itu sebuah perkawinan. Ya, apalagi perkawinan itu mungkin baru kenal 6 bulan, dikenalkan sama temannya atau saudaranya, untuk membuat sebuah perkawinan, ya, itu sangat sulit untuk sehati. Bagaimana caranya bisa sehati? Kita harus saling menghargai, saling percaya, dan saling menerima pendapat masing-masing. Kalau kita merasa lebih pinter, mungkin katakan pasangan kita mungkin sekolahnya nggak terlalu tinggi, kita mungkin sekolahnya udah kebelang-belang buana kemana-mana, merasakan pinter, akhirnya kita nggak bisa sehati, tidak menghargai pasangan kita. Saat itulah perbedaan itu akan lebih dalam dan sulit untuk menjadi sehati. Oke, nah kalau ini Mr. Puisi, kalau seandainya nih, kan ada tuh namanya sistem perjodohan tuh Mr. Puisi. Kalau kayak gitu bisa nggak sih sehati? Awalnya sangat sulit, tetapi kalau satu sama lainnya saling menghargai, saling belajar untuk sehati, dibutuhkan waktu cukup panjang, ya, sehingga perjodohan itu akan menjadi alami dan menjadi kekal abadi apabila kita saling mempelajari karakter kita masing-masing. Kita balik nih Mr. Puisi ke sistem kerja. Nah, kalau saat ini pekerjaan itu apakah sehati itu bisa mempengaruhi profesional kerja seseorang? Rasanya kalau kita sehati untuk menjalankan perusahaan itu sendiri dengan aturan yang ada, kita juga harus secara profesional melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang ditugaskan oleh perusahaan. Kemudian kita harus melaksanakan apa yang telah digariskan oleh perusahaan sehingga menjadi sehati antara atasan dan bawahan. Maka saat ini sangat perlu di masyarakat pun, di kalangan politisi. Nah, kalau kita tidak sehati untuk menjunjung tinggi, untuk menjalankan program sebuah partai misalnya, saling gontok-gontokan, nah itu rasanya tidak akan mungkin bisa sukses. Iya, benar-benar. Berarti kunci sukses juga ada dalam sehati ya Mr. Puisi ya, kalau dilihat-lihat ya. Oke. Nah, sehati itu ada hubungannya nggak dengan keikhlasan gitu Mr. Puisi? Sebetulnya beda. Kalau ikhlas itu memang sudah ada dalam diri kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita harus ikhlas. Kalau sehati itu bagaimana kita menyatukan beberapa orang, beberapa karyawan untuk menjadi sehati. Agak sulit ya untuk membangun sebuah sehati ini kayak gitu. Nah, Mr. Puisi nih untuk saat ini apa aja yang udah Mr. Puisi terapin untuk menjalankan sehati selain di pekerjaan? Sebetulnya dalam saat berumah tangga, kita harus betul-betul mempelajari pasangan kita. Kita harus hati-hati sekali. Sekali kita menyinggung
hatinya sehati itu kan jauh. Makin menjauh, apalagi ada amarah di antara kita. Makanya sebaiknya kita saling mengerti perasaan masing-masing. Kalau kita mengerti perasaan pasangan kita, percayalah kita akan bisa hidup tentram, tenang, dan bahagia. Oke, Oke, balik lagi Mr. Puisi, kalau soal sehati nih, kalau mendengar nih Mr. Puisi selalu membahas tentang keluarga kayak gitu kan, berarti Mr. Puisi dalam banget ya dengan maksudnya impact kepada keluarga dengan konsep sehati ini sangat besar ya sebenarnya Mr. Puisi gitu. Nah kalau Mr. Puisi sendiri ini di rumah gitu kan, Mr. Puisi punya anak nih, apakah Mr. Puisi merasa sudah memiliki komitmen yang sehati gitu sama anak Mr. Puisi? Nah ini untuk dengan anak sendiri tidak mudah kita sehati. Kenapa begitu? Apalagi perbedaan kita dengan anak itu sangat beda. Ya. Anak itu akan mengatakan, oh papa jadul, kurang canggih katanya. Nah itu kita untuk menerapkan sehati dengan terutama dengan anak-anak yang Gen Z, yang milenial, itu sulit sekali. Dia nggak percaya dengan orang tuanya. Ya, memang sih kenyataannya dia lebih pintar dari kita. Tetapi dalam hal kehidupan, pastilah orang tuanya akan lebih pintar dari anaknya. Makanya kita selalu memberikan nasihat-nasihat, hati-hati, kemudian jangan terlalu sok pintar. Anak juga harus bisa berbagi dengan orang tua, baik ilmu pengetahuan maupun hal-hal yang lainnya. Demikian juga orang tua harus berbagi kepada anak, mengajarkan bagaimana seorang anak menjadi pintar, menghargai orang tua dan menghargai orang lain. Gitu. Seorang anak itu harus bisa menerima gitu ya pendapat dari orang tuanya, kayak gitu, harus bisa menerima apa yang diucapkan orang tua, karena yang seperti yang kita tahu ya, tidak ada orang tua yang mengajarkan hal yang buruk, bukan begitu Mr. Puisi? Setuju. Ya, setuju. Oke, setuju. Nah, oke, Mr. Puisi, selanjutnya nih mungkin kita membahas tentang ya pribadi saya lah Mr. Puisi. Jadi untuk sehati itu kenapa sih sangat sulit gitu loh? Jadi ini, kamu kan bekerja di lingkungan di sini. Ya. Saya bisa membaca hati kamu. Wah, coba. Karena apa? Hati kamu saya bisa baca dengan puisi-puisi. Nah untuk itu saya akan menerjemahkan hati kamu, muka kamu dengan sebuah puisi. Oke, saya merasa tertantang ini kalau gini. Gimana ekspresi saya, takutnya ini nanti jadi negatif nih. Ini apa adanya. Saya nggak mau menjelekkan orang. Saya juga nggak mau menyanjung-nyanjungkan orang. Kalau saya lihat kamu, ketika saya menatap dari ujung kaki sampai ujung rambutmu, kerasmu memancarkan sinar, egoisme memancarkan sinar ke dalam lembah curang yang begitu indah. Ketika kamu dinasihati oleh pasanganmu, kamu tidak selalu menerimanya. Justru kamu merasakan lebih pintar dari dia. Untuk itu, menerimalah apa yang diucapkan oleh pasanganmu, sehingga pasanganmu akan menghargai kamu kalau kamu bisa menghargai dia. Gitu. Gitu loh. Jadi saya lihat kamu tuh orangnya nggak pernah mau mengalah, selalu mengatur. Nah, sehingga pasangan itu menjadi takut. Nah, percayalah, kalau kita tahu apa kelemahan kita dan mau memperbaiki diri sendiri, percayalah pasangan itu akan bisa rukun dan kamu bisa merubah dengan baik gitu loh. Nah ini agak sedikit benar mungkin ya Mr. Puisi ya, karena emang agak sulit gitu untuk mengalah. Untuk saat ini mungkin egois saya masih terlalu tinggi kayak gitu. Tapi balik lagi, sebelumnya kita udah pernah membahas kan Mr. Puisi bahwa ada yang namanya itu introspeksi diri kayak gitu. Jadi ada di mana proses untuk memperbaiki diri kayak gitu. Nah dari Mr. Puisi ada lagi nggak yang mau dinilai nih dari saya kira-kira? Begini, orang sangat mudah untuk berbicara. Ya. Tetapi untuk menerapkan sesuatu yang kebiasaan yang kita lakukan sangatlah sulit. Ya. Kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, tapi kenyataannya agak sulit. Ya, untuk itu belajarlah menghargai orang lain, seperti kita menghargai diri kita sendiri. Itu loh.
Berarti kalau berbicara soal sehati nih, kita udah banyak banget ya Mr. Puisi berbincang-bincang. Nah mungkin Mr. Puisi ada yang mau ditanya nggak ke saya nih gitu. Siapa tahu Mr. Puisi punya pertanyaan gitu. Oke, gini, kamu kira-kira mau menerima nggak apabila kamu dinasihati oleh pasanganmu? Oke, kalau dari kesehariannya Mr. Puisi, ini tergantung kepada konteks apa dulu gitu. Jadi kalau menurut saya memang salah, saya bakal menolak gitu. Kalau seandainya emang benar, ya udah bisa diterima gitu. Nah, misalnya gini, pasangan kamu tidak suka dipaksa-paksa. Tapi kamu maksa-maksa apa pemaksaan macam-macam. Misalnya kalau ke sana jangan dong, beli itu jangan dong, mau pulang kampung jangan dong, atau gimana? Apakah pernah diterapkan hal itu sehingga kamu tidak akan menjadi sehati? Oke, kalau untuk melarang nih Mr. Puisi atau memaksa untuk saat ini tidak, karena saya punya prinsip itu kalau dalam berpacaran kita masih temenan kayak gitu, jadi tidak melarang berlebihan gitu, jadi secukupnya aja gitu dan mengikuti kalau memang dianya mau ya udah gitu, tapi kan dibicarakan dulu, jadi intinya tidak ada hal yang disembunyikan gitu aja sih. Ya, yang penting bagaimana kita bergaul, janganlah menekan. Ya, kita harus bisa membicarakan secara baik-baik, janganlah memaksakan sesuatu yang belum tentu dia suka. Oke. Udah banyak nih Mr. Puisi kita membahas tentang sehati nih. Jadi terakhir boleh nggak saya ngasih satu lagu gitu buat teman-teman di rumah nih, lagu semangat. Nah gitu, ada gitar nggak sih? Ada? Ada kayaknya gitu. Ada nggak di belakang? Ya, mana kasih coba. Nah ini. Waduh. Nah kalau harus pakai gitar ini. Ya gitar, kalau ini untuk menghibur teman-teman di sini. Suasananya sejuk. Mudah-mudahan kamu bisa main gitar yang baik dan banyak belajar. Jangan merasa pintar. Iya, benar. Yang penting itu. Yang penting kamu belajar, karena seorang seniman itu tidak akan habis menggali semua seni yang ada di dunia ini. Karena seniman itu sangat luas. Sehingga kamu harus belajar dan belajar. Gitu iya, loh. Benar. Coba mulai. Lagu apa aja deh, boleh deh. Pokoknya suka-sukanya deh. Tapi ini agak ngasal gitu ya. Nggak apa-apa. Agak ngasal gitu karena iseng-iseng gitu. Ya, nggak apa-apa. Bisa tertantang gitu. Oke, untuk penutupan sekalian ya Mr. Ya. Ya, kita coba satu lagu nih, kalau salah tolong gini ya, tolong dikoreksi ya teman-teman di rumah. Oke, kita satu lagu terakhir nih. Semoga teman-teman di rumah terhibur gitu aja. Oke. Ntar dulu. Nih saya agak deg-degan nih, tarik napas dulu. Nah, tenang. Oke. Buka hari yang baru, tunjukkan semangat wajah gembira dengan semangat baru. Buka hari yang baru, tunjukkan semangat wajah gembira dengan semangat baru. Nah, segitu doang lah. Oke, terima kasih udah memberikan suara gitar yang nyaring, tapi harusnya harus banyak belajar lagi gitu loh. Banyak belajar ya, karena masih agak gimana gitu suaranya. Oke, nah terima kasih nih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, kita udah banyak banget berbincang-bincang. Dan yang pastinya buat teman-teman di rumah yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye semuanya.